Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan ke dalam segmen kedua dari diskusi kita hari ini, yaitu The Everyday Problem of Global Sourcing, yang diangkat dari Harvard Business Review, Supply Chain Strategy Newsletter bulan Oktober tahun 2005. Dan kita masih bersama dengan Ishak Chandra, General Manager dari Suwarna Business Park. Ishak, kita tahu bahwa tadi kita sudah bicara tentang volume import, ya, kemudian switching antara sea freight dan air freight. Nah, kalau kita ngomong air freight aja deh, ya, berapa banyak sih step yang harus dilakukan oleh pihak yang mengimport barang ini untuk dapat bisa sampai rilis produknya? Oke. Sebenarnya sekarang ya, saya lihat the last 3 years itu semua pihak, semua parties yang terlibat dalam import barang itu sudah lebih maju, sudah lebih mementingkan namanya bagaimana sih mempercepat proses pengeluaran barang, ya kan. Contohnya kalau misalnya dulu kita katakan kita sebagai importir, kita import barang, kita dapat pemberitahuan, dan gitu kita minta freight forwarders yang ngurusin keluar, itu bisa belum tentu 1 hari, 2 hari itu bisa keluar. Ya kan? Kenapa? Karena prosesnya pun itu bisa katakan di bea cukai, katakan di ground handlingnya, katakan kalau misal dia berhubungan dengan karantina atau apa di karantina jadi masalah. Tapi saya lihat karena semua pihak termasuk yang tadi saya sebutkan ya, itu sudah sangat maju gitu loh cara memandangnya. Ya, yang dulu perlu mungkin 1 harian untuk clearance, ya kan, sekarang bisa lebih percepat, ya kan. Apalagi setelah teknologi sudah lebih dikembangkan. Dulu kita masih pakai manual, dan gitu berkembang dengan EDI. Sekarang udah langsung dengan online system yang langsung ke bea cukai. Nah, proses pengeluaran barang saya rasa sangat efisien ya. Seperti dulu kita perlu 1 hari, katakan kalau saya di Suwarna, itu proses pengeluaran barang bisa kita percepat sampai 15 menit. Pengeluaran barang dari titik mana sampai titik mana nih? Jadi gini, setelah mereka dapat ini pemberitahuan import barang PIB, ya kan, si freight forwarders atau si custom brokerage-nya, karena mereka harus ngurus dong, kira-kira barang ini bisa dikeluarkan atau enggak. Betul. Ada masalah nggak dengan dokumentasinya? Ada masalah nggak? Mereka pun harus melihat bagaimana sih import duty-nya, ya kan. Dan gitu, setelah itu mereka dulu manual itu. Sebelum ada Suwarna, mereka manually harus ke kantor bea cukai, mereka lihat. Begitu bea cukai ngecek lagi barang. Begitu harus melalui berapa desk lagi, ya kan. Jadi mulai approval 1 sampai berapa gitu. Tapi kalau sekarang mereka tinggal mencocokkan apakah surat PIB itu sesuai dengan yang ada aslinya dengan ada di computers. Setelah itu mereka lihat barangnya sama, mereka tinggal keluarin, ya kan. Dan semuanya apa yang di komputer bea cukai yang ada di bea cukai itu sama seperti yang kita ada di Suwarna. Karena di Suwarna pun ada kantor bea cukai yang centralized untuk mensupport semua tenant-tenant yang ada di sana. Jadi saya rasa bukan hanya dari peran serta Suwarna aja, tapi dari bea cukai pun sangat maju, dari karantina pun sangat maju, dari Angkasa Pura pun sangat maju sekarang. Memang arahnya sudah open minded ya. Tapi saya dengar masih banyak masalah tentang misalnya dokumentasi, masalah tentang klasifikasi dari barang tersebut. Ya, kalau misalnya klasifikasi bisa kena tarif yang klasifikasinya beda juga, yang bisa membuat jadi jauh lebih mahal. Apakah itu masih sering terjadi? Itu biasalah. Karena kalau you lihat ya buku namanya buku rate dari bea cukai itu, wah itu tebel banget gitu loh. Saya sekarang udah lebih tipis karena udah dipendek, dan bahkan sekarang sudah ada softwarenya. Tapi tetap aja lah, karena barang itu tidak ada spesifik tertentu gitu, pasti ada disputing di situ lah. Ya, tapi dengan sekali udah masuk, udah tahu, saya rasa ke depan akan lebih jadi benchmark. Jadi biasanya first deal-nya yang itu. Itu pastilah. Ya kan? Saya juga memahami ya dari pihak-pihak yang terkait ya. Melihat klarifikasi barang itu banyaknya minta ampun kan. Berarti
kalau repeating order itu biasanya kita udah lebih tahu lah, ya. Tapi berarti kalau yang baru kita harus spare more time ya untuk clearance-nya, karena bisa jadi terjadi dispute di dalam klasifikasi barang ini ya. Belum lagi kalau misalnya yang importirnya juga nakal kadang-kadang kan, yang mestinya klarifikasinya ini dia maunya seperti ini supaya lebih murah atau apa, itu kan biasa lah. Ya kan? Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya importir biasa nakal gitu? Kadang-kadang kan semua orang kan pasti berusaha dapat lebih murah atau apa. Ya misalnya klarifikasi barangnya segini, tapi dibilangnya, oh minta diakui seperti ini supaya import duty-nya lebih murah, ya atau apa. Ya, tapi itu biasanya terjadi kalau misalnya memang nggak jelas ya di buku rate-nya bea cukai. Iya, karena tidak ada barang yang 100% sama sebelumnya. Benar, kan pasti ada perbedaannya kan, sehingga itu seringkali di in between antara klasifikasi satu dan klasifikasi lainnya ya kan. Kalau importir tentunya mau narik yang pajaknya lebih murah, tapi mungkin customs akan lebih suka menarik ke arah yang lebih mahal tentunya. Karena mereka punya target juga kan? Nah, kalau kita lihat tadi you bilang sudah sangat efisien ya kita punya bea cukai di Indonesia ini. Saya katakan sudah arah yang jauh lebih baik daripada kalau kita bandingkan. Saya bergerak di bidang ini mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya. Saya bandingin 10 tahun yang lalu, saya bandingin 6 tahun yang lalu, saya bandingin 3 tahun yang lalu, saya bandingin sekarang ya kan. Bahkan Soekarno-Hatta sekarang sudah dibuat sebagai KPU, kantor pelayanan utama ya kan, orang-orangnya pun di-upgrade semuanya. Jadi memang arahnya ke depan bagaimana saya katakan parties yang dalam hal ini sangat terikat itu kayak contohnya bea cukai. Sangat concern sekali dengan percepatan arus barang. Tidak seperti 10 tahun yang lalu, tidak seperti 8 tahun yang lalu. Kalau bisa lebih lambat, kenapa mesti dipercepat? Tapi itu kan kita membandingkan antara apa yang kita lakukan, apa yang terjadi 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Ya. Dengan apa yang terjadi di internal nih ya. Kalau kita bandingkan eksternal, misalnya kita bandingkan dengan customs di negara lain lah, misalnya Singapura ataupun Schiphol ya, ataupun di Hong Kong misalnya, gimana comparisonnya? Saya rasa walaupun kita nggak bisa bandingkan secara apple to apple ya, tapi sekarang sih saya rasa, saya gua ngelihat ya, players terutama di Swarna, players yang ada di Swarna itu adalah multinational companies. Betul. Ya, mereka pun membandingkan service di sini dengan di luar. Nah, yang saya lihat adalah komplainnya mereka terhadap sistem kita itu dalam proses custom clearance, ya pengeluaran barang. Dulu 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu dan sekarang itu jauh sekali berkurang. Mereka selalu benchmarkan, ya kan? Kenapa misalnya di Singapura bisa? Kenapa ya yang nggak usah banding Singapura terlalu jauh ya lewat. Kenapa di Malaysia misalnya bisa? Kenapa di Bangkok ya dengan dia punya itu bisa dengan sistem. Kenapa di Indonesia nggak bisa gitu loh? Pasti mereka membandingkan. Sekarang tuh udah sangat berkurang. Ya karena I am dealing with them ya. Jadi mereka benar-benar expatriate yang dulunya mereka ditempatkan di semua negara dan mereka tahu dan mereka akan compare. Ya kan. Itu aja. Kalau kita dengar, kalau yang biasa mengimpor barang itu ada istilah lampu merah. Apa sih itu maksudnya lampu merah? Lampu merah ya semua barang harus dicek lah istilahnya begitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya di declare, misalnya ada custom declare, yuk masukin barang. Contohnya gampang lah, nggak usah ngomong kargo. Kita kalau masuk airport, ada kan yang namanya jalur merah, jalur hijau. Kalau jalur hijau ada jalur yang tidak perlu direport. Kalau jalur merah kamu ada yang harus declare something. Nah semuanya yang jalur merah pasti dicek. Kalau jalur hijau di random aja ceknya. Betul. Ya kan. Nah sama di kargo juga seperti itu. Kalau jalur merah ini semuanya lagi dicek, misalnya seperti itu. Lagi ada masa-masanya begitu. Apakah itu regular ada masa-masanya seperti itu? Bea cukai yang lebih tahu lah. Bagaimana mereka mengamankan asetnya negara lah. Nah, by the way, kalau kita tahu masih banyak kargo yang masuk yang sampai harus delay di airport. Biasanya masalahnya di mana sih kalau delay? Banyak ya. Contohnya sekarang kita ini. Pertama adalah kalau dari sisi di upstreamnya atau di freightnya, ya kan, terjadi miscommunication antara si importir dan freight forwarders dan airlines, ya, dokumentasinya tidak lengkap.
Oke. atau tidak sama atau apa, yang didaftarkan beda atau whatever, itu bisa terjadi delay. Kedua, delay termasuk misalnya katakan di customnya, ya kan? Di customnya katakan, wah barang yang dimasukin tidak sesuai dengan yang tercantum, yang mereka declare, yang di PIB-nya. Itu pun pasti ada di betting di situ. Oke. Ya kan, belum kalau ada masalah, ya kan. Atau misal kalau barang itu harus mendapatkan, misalnya dia barang-barang tumbuh-tumbuhan atau dia import misalnya hewan, ikan atau apa. Kadang-kadang mereka pun harus dapat persetujuan dari karantina. Special permit ya. Special permit lagi, ya kan. Nah, lebih banyak karena itu. Tapi kan hal-hal seperti itu, special permit itu biasanya yang importirnya juga udah tahu memang prosedurnya seperti itu. Jadi boleh dibilang walaupun itu beberapa hari di terminal, itu tidak dianggap delay karena itu normal expectationnya memang beberapa hari tersebut. Tapi yang bisa membuat delay gitu loh, yang di luar dari ekspektasi kita. Biasanya paling sering apa? Dokumentasi ya. Dokumentasi, dan gitu dispute di material rate, custom duty, itu paling besar. Dan itu besarnya itu bukan masalah di customnya aja. Ketika mereka delay ada problem, mereka nggak masuk, ditaruh belum bisa keluar di warehouse. Di warehouse itu kan ada charge. Iya. Ya kan? Charge. Kalau mereka charge tambah lama tambah besar dong. Yang nanggung itu adalah dari importir. Importir. Iya. Kira-kira berapa cost-nya kalau satu shipment itu terlambat 1 hari? Saya nggak bisa ngomong detailnya, tapi karena kita gampang hitung aja ya. Per kilogram katakan mereka charge 3 hari pertama, per harinya itu sekarang 0,9 atau berapa something cent per kilogram. Ya kan? 0,9 per kilogram. Untuk kargo apa, untuk storage aja. Belum kalau misalnya mereka lewat dari 3 hari, 4 hari, 5 hari terus sampai 10 hari, itu progresif tuh nilainya. Nah, hitung aja sendiri. Itu cukup besar di situ. Itu baru komponen warehouse-nya. Iya, warehouse-nya, storage-nya. Storage-nya aja. Dan automatically akan banyak yang akan bertambah itu di storage. Karena kenapa? Sebelum barang itu bisa di clearance, barang itu kan menetap di storage. Iya. Dan yang paling besar akan di situ. Oke. Ya. Unless mereka disputing, akhirnya mereka salah, mereka harus bayar lebih di masalah tax, masalah duty-nya ke bea cukai. Ya kan? Tapi yang menjadi masalah banyak adalah ketika itu berlarut-larut, mahalnya adalah di storage. Di storage ya, bukan karena dendanya atau hal-hal yang lainnya. Ya, denda itu urusan custom, yang bagaimana kalau mereka nggak declare yang benar ya, atau terjadi disputing di situ. Oke, business leaders dan CEO dan para business leaders dan intellectual business community, kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788, 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, melakukan komentar ataupun memberikan pendapat tentang acara ini. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan subscription dari Suwarna Digest. Suwarna Digest itu adalah majalah yang diterbitkan oleh Suwarna, dan akan mendapatkan subscription selama 1 tahun. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.